apa yang terjadi jika anggota DPR digantikan oleh AI? Tentu seperti yang kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang sudah semakin canggih, di mana kita tahu bahwa banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot, oleh AI maupun oleh teknologi lainnya. Namun kali ini, apakah bisa anggota DPR diganti oleh AI? Saat perkembangan zaman, timbul sebuah pernyataan, dapatkah pengalihan fungsi dan tanggung jawab anggota DPR kepada AI karena mampu meminimalisir kekecewaan rakyat sehingga perlu menjadi pertimbangan apakah anggota DPR bisa digantikan oleh AI. Melihat perilaku pejabat yang menduduki kursi DPR dan juga kerap melakukan pengesahan regulasi secara tidak transparan dan tidak taat prosedur, bahan baru belakangan ini salah satu anggota wakil rakyat melakukan pelanggaran kode etik dengan bermain game yang diduga game ini adalah judi slot saat rapat membahas nasib rakyat. Tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah sebaiknya anggota DPR diganti saja oleh kecerdasan buatan oleh AI. Ternyata ulasan untuk mengusulkan mengganti wakil rakyat ataupun parlemen menggunakan AI telah terjadi di luar negeri, salah satunya Cina, di mana 75% rakyat yang mendukung menggantikan parlemen dengan AI. Di Spanyol, 66% orang lain yang disurvei juga mendukungnya. Dan di tempat lain, 59% dari responden Italia mendukung dan 56% dari Estonia juga mendukung agar menggunakan AI untuk mengganti DPR maupun parlemennya. Sebenarnya AI sudah banyak digunakan oleh berbagai pihak. Bahkan salah satu firma hukum global bernama Allen & Overy telah menerapkan AI bernama Harvey yang bertugas untuk membantu pengacara mereka dalam mengajukan tugas administratif seperti uji tuntas dan membuat kontrak hukum. Di sisi lain, AI juga telah diimplementasikan untuk membantu pekerjaan di bidang pemerintahan. Salah satunya di India dengan AI for All-nya. Inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi AI untuk menganalisis data sosial, mensurvei dan laporan publik untuk mengidentifikasi isu publik yang perlu diatasi oleh pemerintah. Jika kita berbicara di Indonesia, tentu saja hal ini sangat sulit diimplementasikan karena misalnya dari dasar hukum. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang MD 3 mengatakan bahwa jumlah anggota DPR ialah 560 orang dan bukan dalam bentuk selain orang. Atas dasar penjabaran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi di Indonesia secara tegas mengatur bahwa keanggotaan DPR haruslah terdiri dari orang perorangan atau individu secara fisik. Dengan demikian, AI yang merupakan kecerdasan buatan pun masih belum dapat dikategorikan sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan efektivitas DPR dan mengganti anggota DPR secara keseluruhan. Adapun apabila memang ingin diganti, maka perlu dilakukan upaya untuk mengubah ketentuan terkait DPR, yaitu diganti terminologi orang dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang MD 3 tadi, dan juga tentu saja harus diatur juga peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Karena penggantian DPR dengan robot atau AI di Indonesia memiliki tantangan, seperti kesiapan infrastruktur yang belum memadai, sering mati listrik mungkin di beberapa wilayah, maupun kesiapan SDM yang belum bisa menggunakan teknologi. Walaupun demikian, penggunaan AI di bidang pemerintahan dapat diimplementasikan sejalan dengan konsep Government 4.0 yang menggabungkan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. AI digunakan untuk mempercepat transformasi digital di bidang sektor publik dan meningkatkan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. AI dapat menjadi solusi ketika anggota DPR diharuskan untuk mengunjungi daerah pemilihan atau dapil guna menyerap aspirasi. Kini terdapat permasalahan titik kunjungan anggota DPR yang tidak mencakup keseluruhan dapil dikarenakan tidak semuanya memiliki jalur ataupun akses transportasi yang mendukung. Dengan AI, sejatinya dapat membantu proses penyerapan aspirasi bagi anggota DPR pada daerah-daerah tersebut melalui teknologi big data
untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat untuk nantinya dipergunakan dalam merumuskan kebijakan publik. Mengutip dari data yang dijabarkan oleh Pinter Politik, setiap tahunnya anggota DPR akan mendapat sekitar 1,12 miliar untuk melaksanakan kunjungan dapil. Dengan demikian, setiap tahun DPR akan mengeluarkan anggaran kepada 575 anggotanya dengan besaran sekitar 644 miliar untuk dana kunjungan dapil, tidak termasuk dana aspirasi sebesar 450 juta. Dengan demikian, AI untuk menyerap aspirasi di dapil maka diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyerapan aspirasi, memangkas anggaran anggota DPR untuk melakukan kunjungan ke dapil. Menurut kamu sendiri bagaimana? Apakah mungkin kita secepatnya menggantikan anggota DPR dengan AI atau justru malah menggunakan AI untuk membantu tugas para anggota DPR ini? Bagaimana menurut pendapat kamu? Coba tulis di kolom komentar.